Mari Bapak Ibu, jemaat sekalian kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, di tengah berbagai macam pergumulan hidup, kesulitan, gelombang permasalahan yang tidak henti-hentinya menerpa hidup kami, di hadapan-Mu ada damai sejahtera. Di tengah gelombang permasalahan, di hadapan-Mu ada sumber air yang tenang. Karena Engkau adalah gembala kami yang menemani kami dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, saat-saat di mana kami mendengar firman-Mu, berinteraksi dengan suara-Mu adalah saat di mana kami mendapatkan penghiburan, kekuatan, pertolongan untuk kami boleh menghadapi kehidupan kami yang tidak selalu baik saat ini ya Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, Tuhan tolong kami supaya sekali lagi firman-Mu memberi arah, menolong kami memahami mungkin ada banyak hal yang tidak cukup baik terjadi dalam kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dengan rendah hati boleh mendengar firman-Mu dan memahami isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu dalam segala kekurangan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-7. Kita membaca ayat 7 sampai 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya ajak kita untuk baca bersama-sama dari rumah kita masing-masing ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan tema kita hari ini adalah minta kepada siapa. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sangat familiar dengan tokoh film ya, Aladin dengan lampu ajaib. Kalau digosok keluar jin, nanti dia akan mengabulkan 3 permintaan. Permintaan pertama, permintaan kedua, permintaan ketiga, tambah 3 permintaan lagi. Ya enggak gitu juga ya. Menyenangkan sekali rasanya gitu ya. Kalau selalu digambarkan kalau Aladin ketemu lampu ajaib itu menjadi hal yang sangat menyenangkan karena bisa mengabulkan permintaan. Ngomong-ngomong soal permintaan, tema kita hari ini juga tentang permintaan. Atau tentang doa, yang bahasa yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Minta kepada siapa? Tentu kepada Allah. Dan bicara soal minta, bicara soal doa, bicara soal permintaan, tentu hal yang menyenangkan dari setiap doa, dari setiap permintaan adalah terkabulnya doa tersebut. Hal yang paling menyenangkan dari doa dan permintaan adalah terkabulnya doa dan permintaan tersebut. Tangan bersambut gayung, Bapak Ibu, apa yang kita baca hari ini berbicara tentang pengabulan pengabulan doa. Bahkan serta-merta kita baca itu Tuhan kasih perintah. Ini kan yang ngomong Tuhan Yesus sendiri dalam rangkaian khotbah di bukit ya. Minta, cari, ketuk pintu itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan janji akan diberikan kepadamu. Kamu akan mendapatkan dan pintu akan dibukakan bagimu. Setelah Tuhan perintahkan di ayat 7, Tuhan juga sampaikan prinsipnya. Setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Ini menjadi sebuah berita yang sangat menyenangkan bagi kita. Bagi semua orang jika berkata, jika berpikir, jika berdiskusi tentang doa dan permintaan.
yaitu tentang janji akan terkabulnya setiap doa kita. Dan Tuhan sampaikan di sini seperti hukum sebab akibat gitu ya. Kalau kita minta maka Tuhan akan kasih. Kalau kita cari maka kita akan dapat. Kalau kita ketuk maka kita akan dibukakan pintu. Itu sebuah rumus hukum sebab akibat yang sangat-sangat wajar begitu ya Bapak Ibu ya. Dan semua kita ingin itu terjadi. Dan berkaitan dengan doa, maka di kepala kita hal yang sangat wajar tentang doa itu ya dikabulkan. Dan itu menjadi keinginan semua orang. Lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, perintah untuk minta, cari, ketuk itu dalam menjadi sebuah perintah yang menggambarkan kehidupan orang percaya yang penuh keberanian kepada Tuhan. Karena kita diminta, untuk mencari, untuk mengetuk, dan kemudian diajarkan untuk kamu pasti menerima apa yang kamu harapkan. Ngomong-ngomong soal keberanian ini, orang Yahudi punya satu konsep tentang apa yang namanya Holy Kutzpah. Ini bahasa Inggris campur bahasa Ibrani Bapak Ibu ya. Kalau diartiin secara literal, Kutzpah itu boldness, keberanian. Dan cenderung itu mengarahkan nekat. Orang yang tidak takut segala hal, berani mendobrak segala macam norma, aturan segala macam karena berani. Itu kutzvah. Tapi kemudian ditambah kata holy kutzvah. Orang Yahudi percaya bahwa mereka itu holy kutzvah. Sebagai orang yang pilihan Tuhan, mereka itu punya keberanian yang kudus untuk datang kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menetapkan mereka untuk menjadi umat pilihan. Maka ada satu keberanian yang kudus untuk minta kepada Tuhan, untuk yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan mereka. Dan konsep inilah yang kemudian diangkat oleh Tuhan Yesus dalam perkataannya. Atau tampaknya muncul dalam perkataan Tuhan Yesus di ayat 7 dan 8 ini. Bahwa ada keberanian kudus, ada holy kutzpah di antara orang umat pilihan Allah. Ayat ini seakan menjadi dasar bahwa segala doa akan terkabul. Minta, kamu dapat. Cari, kamu minta, kamu diberi. Cari, kamu mendapat. Ketuk pintu, pintu akan dibukakan kepadamu. Tapi faktanya tidak semua doa terkabul. Tadi malam ada banyak doa, jangan hujan please, Tuhan tolong jangan hujan. Atau mungkin sebelumnya, Tuhan jangan banjir. Terkabulkah permintaan itu? Tidak. Semalam jam 12 hujan cukup deras. Kita masih banjir. Beberapa jemaat ada di gereja mengungsi karena rumah mereka tenggelam. Habis ini kita akan hitung-hitung kerugian karena banjir yang menimpa kita. Dari malam sampai pagi di gereja, itu para pelayan, BBJ pusing, gimana besok kalau para pelayan gak bisa datang ke gereja. Udah mulai memikirkan plan B, bagaimana caranya melayani jika tidak ada orang yang melayani besok. Bahkan pemusik hari ini juga dadakan karena pemusik yang seharusnya bertugas tidak bisa datang karena banjir. Bapak Ibu Saudara, tidak semua doa terjawab. Sekalipun kita mendapati ayat 7 dan 8, merupakan janji Tuhan akan terjawabnya sebuah doa. Tapi ada fakta lain yang menyatakan kepada kita bahwa tidak semua doa itu terjawab. Bagaimana kita memandang permasalahan ini? Bagaimana kita memandang kontradiksi antara janji Tuhan dengan fakta yang ada? Bapak Ibu, di tahun 2019 kemarin ada satu film ya, Aladdin, yang tadi saya sebutkan di awal. Itu kemudian dibikin versi ininya, apa sih bahasanya istilahnya, versi benerannya. Dulu kan kartun kalau zaman dulu ya. Sekarang 2019 itu dibikin versi benerannya, dan itu saya suka nontonnya ya, karena ya dulu kecil nontonnya kartun di TV, sekarang bisa nonton di bioskop. Walaupun sudah hampir setahun lebih kita tidak mengunjungi bioskop ya. Nah, dalam film Aladdin itu ada satu tokoh jahat namanya Jafar. Aladdin menemukan lampu ajaib, dan Jafar tahu
perihal keberadaan lampu ajaib itu. Jafar tahu bahwa lampu ajaib itu mampu mengabulkan, isinya jin yang mampu mengabulkan 3 permintaan. Singkat cerita, Jafar bisa mendapatkan lampu itu. Apa yang terjadi? Kita lihat cuplikan videonya. Genie! For my final wish, I wish to become the most powerful being in the universe. More powerful than you! A lot of gray area in that wish, but, most powerful being in the universe! Coming right up! Most powerful in the universe, at last, second to no one. And I thought I had power before. First, I'll lay waste to those fools in Sheraban. What have you done to me? I haven't done anything to you, Jafar. What have you done to me? This was your wish, not mine. A genie might have phenomenal cosmic powers. But an itty-bitty living space. You see, a genie without a master goes back in their land. I will not forget you, boy. Mark my words, I will not forget what you have done to me. Barrett, you're coming with me. My words, I Ya will Bapak not Ibu, forget. kalau lampu ajaib bisa mengabulkan permintaan, Jafar permintaannya adalah menjadi jin itu sendiri. Menjadi the most powerful being. Menjadi keberadaan yang paling punya kekuatan. Tapi celakanya Jafar kemudian disandra oleh keinginannya sendiri. Dia berpikir kalau menjadi jin dia bisa mengabulkan permintaannya sendiri. Tapi ternyata menjadi jin itu artinya dia akan tinggal di dalam lampu ajaib itu. Dan kemudian harus menunggu ratusan tahun lagi untuk dibebaskan oleh seorang entah siapa itu. Jafar itu diperbudak oleh keinginannya sendiri. Bahkan ketika doanya terkabul, ketika permintaannya terkabul, itu tidak menjadi satu hal yang lebih baik bagi hidupnya. Sebaliknya itu menjadi sebuah mimpi buruk. Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa perihal doa, terkabul itu menjadi sebuah level yang paling rendah dalam kehidupan doa kita. Lalu bagaimana kita memandang ayat 7 dan 8 yang mengatakan janji kepada yang merupakan sebuah janji Tuhan kepada kita akan pengabulan dosa. Pengabulan doa. Kalau saya katakan bahwa terkabulnya sebuah doa itu merupakan level paling rendah dalam kehidupan doa kita. Ayat 7 dan 8 itu diteruskan dengan ayat 9, 10, 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta makan, meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang lebih baik, yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya ajak kita untuk menggarisbawahi ayat 11 Bapak Ibu Saudara ya. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini Tuhan Yesus menggunakan satu pola pikir yang dalam bahasa Latin, hari ini saya pakai bahasa asing banyak gitu ya, biar kelihatan keren kali. Minori ad maius, dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar, dari sesuatu yang
less kepada sesuatu yang great. Kamu yang jahat tahu memberi yang baik. Apalagi Bapamu yang di sorga. Kalau kita baca sepintas, kita akan mendapati bahwa oh ya, berarti kalau kita minta A, jangan-jangan Tuhan kasih 2A. Kalau kita minta motor, jangan-jangan Tuhan kasihnya mobil. Kalau kita minta rumah, Tuhan kasihnya kita satu gedung yang besar. Tapi faktanya kita minta hujan berhenti saja, Tuhan nggak kasih. Bagaimana kita memahami minori atmaios ini? Tuhan menggambarkan dua, kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga tahu memberi yang baik. Ini mengajarkan kepada kita bahwa yang baik itu ada di pikirannya Bapa, bukan di pikirannya kita. Kita memunculkan apa yang baik menurut kita dalam doa-doa kita, dalam permohonan-permohonan kita, dalam permintaan-permintaan kita. Tetapi Bapa yang di sorga itu tahu apa yang baik yang harusnya terjadi di dalam diri kita. Maka banjir itu baik Bapak Ibu. Hujan yang terus-menerus itu baik. Setuju? Saya sih enggak. Banjir itu tidak baik. Penyebabnya juga tidak baik. Kita tahu pengerusakan alam ada di mana-mana. Lalu bagaimana kita memahami Bapa yang baik itu? Dan kita sering mendengar kan, Tuhan akan menyediakan yang lebih baik dari apa yang dapat kita pikirkan. Jujur saja, kita jujur saja bahwa ada banyak hal yang kita tahu tidak lebih baik dari harapan kita. Ada banyak yang Tuhan berikan, kalau kita mau jujur, tidak lebih baik dari apa yang dapat kita pikirkan. Keluarga-keluarga kita yang meninggalkan kita karena sakit, karena pandemi. Apakah kita bisa memandang itu serta-merta sebagai satu hal yang baik? Ya mungkin setelah itu ada banyak hal baik terjadi. Tapi kita tidak bisa secara mudah untuk memandang hal itu sebagai sebuah hal yang baik bagi kita. Maka sekalipun mungkin ada kita yang jahat dengan pikiran kita yang merasa baik itu, ada Bapa yang baik, itu tidak serta-merta membuat kita yakin atau tidak serta-merta memberi kepastian bahwa segala hal yang kemudian Tuhan izinkan terjadi pasti selalu lebih baik. Lalu apa artinya ayat 9, 10, 11 itu? Apa artinya Bapa di surga itu lebih besar dari pikiran kita? Apa artinya apa yang disiapkan Tuhan itu lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan? Menjadi problem ketika kita membaca Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini menjadi sebuah hal yang terpisah dari perikop-perikop sebelumnya. Perikop hal pengabulan doa ini hendaknya selalu dikaitkan dengan dua perikop sebelumnya. Apa itu? Hal menghakimi dan kemudian hal yang kudus dan berharga. Hal menghakimi itu Tuhan bicara, kamu jangan hakimin orang. Ya, kamu jangan menghakimi orang. Tapi kemudian di perikop berikutnya di ayat 6, Tuhan bilang, kamu mesti tahu ada orang-orang emang gak pantas untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Di perikop sebelumnya ayat 1 sampai 5 Tuhan bilang jangan menghakimi. Tapi di ayat 6 itu kita diminta untuk memberi penilaian kepada orang-orang yang pantas atau enggak mendapatkan suatu hal yang baik. Tuhan katakan itu seperti jangan memberikan mutiara, memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Bagaimana ini bisa kontradiksi Bapak Ibu? Tuhan bilang jangan hakimi, tapi kemudian Tuhan bilang nilai sesamamu. Kan ini konflik ya, nggak boleh menghakimi tapi suruh menilai sesamamu. Ini menjadi hal yang sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Apalagi hari-hari ini seringkali muncul ya, jangan suka menghakimilah. Seolah-olah itu menjadi sebuah tameng untuk kita berbuat dosa gitu. Jangan menghakimi, kayak lu lebih benar aja. Gitu. Bagaimana menyiasati perintah Tuhan untuk tidak menghakimi, tetapi Tuhan memerintahkan kita juga untuk menilai orang lain. Tentu ini hal yang begitu sulit untuk dihadapi kita sebagai manusia yang terbatas. Untuk itulah kemudian ada ayat 7 sampai 11. Minta kepada Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Tuhan tahu mana yang baik.
Apakah kamu harus berhenti menghakimi ataukah kamu harus menilai? Bagaimana penilaianmu itu tidak merupakan bentuk penghakiman? Bagaimana kamu tidak menghakimi orang tapi kamu tetap bisa menilai ada orang yang pantas atau tidak pantas untuk menerima hal yang baik. Maka ayat 7 sampai 11 itu tidak serta-merta soal keinginan. Soal bagaimana Tuhan meminta kita untuk menyatakan keinginan dan Tuhan nanti kemudian akan jawab. Ayat 7 sampai 11 merupakan sebuah doa tentang hikmat untuk bisa menentukan kapan harus menilai orang tanpa menghakimi. Bagaimana caranya supaya kita tidak menghakimi sesama kita. Ayat 7 sampai 11 merupakan sebuah doa untuk meminta hikmat kepada Tuhan. From wish to wisdom. Dari permintaan kepada hikmat. Bapak Ibu, from wish to wisdom ini juga yang harus menjadi prinsip kita dalam kehidupan doa kita. Bahwa kita tidak lagi berpusat kepada keinginan kita. Pada doa kita, pada bagaimana kita merindukan jawaban atas keinginan kita. Tetapi kita berpusat pada wisdom, pada hikmat apa yang Tuhan kemudian berikan kepada kita ketika kita berdoa. Bapak Ibu, dunia bukan tentang kita. Problem mengenai terjawab atau tidaknya doa kita. Problem mengenai kecewa atau tidaknya kita terhadap jawaban yang Tuhan berikan kepada kita adalah karena kita memusatkan dunia ini kepada kita. Seolah-olah semua harus terjadi sesuai dengan apa maunya kita. Padahal dunia ini milik Allah. Dunia ini pusatnya adalah Allah. Dunia ini adalah tentang Allah. Tidak heran kalau kemudian kita berpikir bahwa segala hal yang terjadi di dunia harus tentang kita. Maka di situ hidup kita akan dipenuhi dengan permintaan-permintaan. Dan kalau permintaan-permintaan tidak terkabul, kita akan kecewa kepada Tuhan. Sudah banyak cerita bukan orang-orang Kristen yang minta kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan kemudian tidak terkabul, kecewa meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, jangan-jangan hal pengabulan doa hanya membawa kita menjadi pribadi yang egois. Jangan-jangan hal pengabulan doa hanya menjadikan Tuhan sebagai sumber pemuas keinginan kita. Maka hal yang lebih penting ketimbang terkabul atau tidaknya sebuah doa, itu adalah hikmat untuk memahami apa yang terjadi di dalam doa kita. Apa yang Tuhan berikan setelah kita berdoa. Bagaimana jawaban Tuhan atas setiap keinginan dan permintaan kita. Hikmat untuk memahami jawaban Tuhan jauh lebih penting daripada jawaban Tuhan itu sendiri. Apalah artinya kita memiliki apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak pernah mengerti ada apa di balik itu semua. Dunia bukan tentang kita. Dunia adalah tentang Allah mengatur dunia ini sekehendak hatinya menurut hikmatnya. Dan kalau keinginan-keinginan kita tidak tercapai, kalau doa-doa kita tidak terkabul, biarlah kita meminta hikmat kepada Tuhan untuk memahami hal itu. Bapak Ibu Saudara, hikmat itulah yang membuat kemudian kita mampu memandang apapun jawaban doa Tuhan dengan benar. Apakah Tuhan menjawab sesuai dengan harapan kita? Apakah Tuhan memberikan yang sebaliknya? Hikmat itu akan membuat kita memandang dengan lurus apa maksud Tuhan di balik segala jawaban yang diberikannya. Hikmat itu yang akan memampukan kita untuk tidak kecewa kepada Tuhan ketika doa kita tidak terjawab. Ketika jawabannya berbanding terbalik dari harapan kita. Ketika apa yang Tuhan berikan jauh dari apa kata baik yang ada di pikiran kita. Mari kita beralih from wish to wisdom. Dari sekedar meminta kepada hikmat. Dari sekedar mencari jawaban kepada mengetahui jalan Tuhan akan apa yang terjadi
di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebagai penutup, hari ini kita banyak bergumul dalam doa-doa kita. Dan ada jemaat yang tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Ada jemaat yang begitu bergumul, tapi kemudian Tuhan bilang, tidak. Kalau kita masih berpusat kepada diri, maka jawaban tidak dari Tuhan itu akan membuat kita kecewa kepada Tuhan dan mungkin meninggalkan Tuhan. Tapi saya mengajak kita untuk berpusat kepada Allah sendiri, untuk meminta hikmat, untuk memahami jawaban-jawaban Tuhan, sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Bapak Ibu, tetaplah berdoa, tetaplah meminta, tetaplah mencari, tetaplah ketuk pintu hati Tuhan itu. Tapi tidak semata-mata demi jawaban iya dari Tuhan. Melainkan hikmat yang akan memampukan kita untuk memahami apapun jawaban Tuhan atas segala doa dan harapan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penghiburan kekuatan dan juga pertolongan kita, pertolongan bagi kita untuk menjalani kehidupan doa kita bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, ajarkan kami untuk selalu ingat bahwa kami hidup di tengah dunia yang tidak sempurna. Maka sebuah keniscayaan, sebuah hal yang wajar kalau ada hal yang tidak sempurna banyak terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami berdoa, ketika kami meminta, ketika kami memikirkan apa yang baik dalam pikiran kami, tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memastikan bahwa segala hal terjadi sesuai dengan harapan kami. Tuhan, ada fakta yang mengatakan bahwa tidak segala doa Engkau jawab, tidak segala harapan kami Engkau kabulkan. Biarlah kami menerimanya itu dengan hikmat daripadamu. Biarlah Engkau memberikan kepada kami terus-menerus hikmat-Mu, untuk kami boleh mengerti, memahami segala hal yang terjadi, sekalipun tidak sesuai dengan harapan kami. Bapak, kami terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Bapak, yang saat ini bergumul dengan berbagai macam pergumulan, yang sakit, yang mengalami kerugian dalam pekerjaan, yang mengalami permasalahan dalam relasi, yang mengalami segala bentuk persoalan dalam hidup. Kami memohon belas kasihan-Mu. Jika Engkau berkenan, Engkau boleh menyelesaikan, Engkau boleh mengangkat, Engkau boleh menjawab setiap pergumulan. Tetapi jika Engkau memikirkan hal yang lain dari apa yang setiap kami pikirkan, kami percaya hikmat-Mu akan menolong kami untuk memahami isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Roh Kudus akan memeteraikan setiap firman-Mu dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami, Allah Immanuel yang menyertai kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.